lanjut lagi. Terus kaitan nih Pak, sebenarnya KPI itu sama nggak sih dengan job desk atau berbeda? Tentunya menurut saya berbeda, karena job desk itu kurang lebih kan pengertiannya dia menjelaskan atau menguraikan rincian pekerjaan seseorang sesuai dengan posnya atau bidangnya gitu kan. Sedangkan KPI ini kita sebetulnya mengukur kinerja supaya nggak subjektif tadi, mengukur kinerja. Jadi mengukur kinerja dengan cara apa ya tadi, dengan poin-poin tadi. Contoh misalkan KPI-nya seorang yang paling mudah itu sekali lagi orang sales. KPI sales itu misalnya ada dua nih poin utama, sebetulnya banyak yang dijabarkan detailnya banyak. Poin pertamanya dari sisi tingkat penjualannya, lalu tingkat collection pembayaran. Nah ini penting. Penjualannya misalnya pokoknya kalau dia 100%, performanya dia dapat nilainya 100. Lalu misalnya bagaimana collectionnya, tagihannya ini misalnya kalau 100% juga jadi 100. Jadi kalau nanti ada perhitungannya, nanti dijumlahkan. Pada saat poin sel 100, tagihannya 100, dia mendapat nilai 100. Tapi kalau misalnya poin-poin penjualan, poin tagihan masing-masing 60-60, atau misalkan poin penjualannya 80, tagihannya kita bisa menjual aja nih, misalnya Mas Toto nih. Tapi kita nggak bisa nagih. Banyak kan kejadian kan? Nah itu KPI-nya berarti jual dia bisa dapat 50%, tapi tagihnya bisa nggak? Belum tentu. Nagihnya melorot nih 50%. Ya tinggal di rata-ratakan berarti kan 70 tambah 50 misalnya dibagi 2 gitu kan, kurang lebih gitu. Sakit berarti. Sakit. Meskipun penjualannya ada. Jadi ada banyak kasusnya suatu perusahaan itu omsetnya gede tapi uangnya nggak ada. Banyak itu. Nah, kurang lebih itu perbedaan KPI dan job desk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys dan para netizen semuanya, kita sekarang hadir ke dialog dan kunjungan langsung di kafe tokocafe.com, perusahaannya Pak Ade Imawan. Kemarin sebelumnya kita sudah pernah bincang, tapi di tempat yang lain. Sekarang kita kunjung ke kantornya langsung ya. Dan kita mau belajar atau istilahnya mau sharing berbagi pengalaman terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ade dalam mengembangkan dunia bisnisnya ini ya, kaitannya dengan autopilot, manajemen organisasi, manajemen bisnis, terus manajemen SDM, manajemen accounting dan lain sebagainya. Tapi di bahasan kita pada kali ini lebih berfokus pada autopilot bisnis atau organisasi ya. Mungkin dari Pak Ade barangkali disampaikan, maka harus persilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kesempatannya dan saya ucapkan selamat datang ya kepada rekan-rekan, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita sharing ya, sharing saja berkaitan dengan sedikit pengalaman yang saya pernah alami gitu ya. Mungkin kaitan topiknya dengan autopilot ya, autopilot bisnis gitu ya. Nah ini memang autopilot bisnis ini sebetulnya sebatas istilah saja sih, istilah saja. Ya, kurang lebih intinya bagaimana suatu bisnis itu bisa berjalan dengan sendirinya gitu kan, tanpa kita tidak terlalu sibuk mengurusinya gitu kan. Karena bisnis ini kan sebetulnya ada banyak hal yang harus kita jalankan dari A sampai Z gitu kan. Nah ini intinya dari autopilot itu bagaimana suatu bisnis tadi meskipun kita tidak ada atau tidak hadir di situ, tapi bisnis tersebut bisa berjalan gitu kan dengan sendirinya. Nah ini tentunya ada beberapa hal gitu yang perlu perhatikan supaya bagaimana bisnis yang kita jalankan itu bisa berjalan autopilot tadi gitu kan. Dan ini terus terang kalau kita lihat saat ini pun banyak sekali ya, pada saat seseorang itu menjalankan bisnis dalam tanda kutip ya, saya bilang terjebak gitu kan, terjebak dalam
rutinitas keseharian yang dia lakukan. Contoh kasus misalkan dari perpindahan dari seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur misalkan gitu kan. Dia berpikir mungkin pada saat menjadi seorang karyawan itu melihat seorang entrepreneur atau pengusaha tadi, dia pikir enak gitu kan, akan lebih enak, lebih santai, banyak waktu dan sebagainya. Tapi ternyata yang terjadi itu sebetulnya sebaliknya. Bagi yang belum merasakan mungkin berpikirnya pada saat seorang karyawan tadi melihat seorang entrepreneur dengan mungkin hanya sebatas melihat yang dilihat secara fisik mata gitu ya, dengan fasilitas materi, dengan misalkan dia pikir waktunya bisa seenaknya gitu ya. Padahal aktualnya itu yang terjadi sebaliknya. Karena kalau seorang karyawan itu dia hanya mengerjakan satu job desk saja misalkan. Contoh kasus misalnya seorang karyawan akunting, ya akunting saja yang diurusin gitu kan. Seorang karyawan HRD hanya HRD saja. Sedangkan kalau kita masuk ke dunia entrepreneur, apalagi rintisan dari awal, itu otomatis mengurusi dari semua bagian itu. Ngurusi HRD iya, akunting iya, finance iya, lalu apalagi ya, operasional sudah pasti gitu kan, mikirin mikirin ini ya strategi omset dan sebagainya gitu kan. Nah itu sudah pasti. Jadi tadi dicontohkan itu saat menjadi posisi seorang karyawan tadi, itu melihat seorang entrepreneur itu kelihatannya enak gitu kan, banyak waktu dan sebagainya lah kalau diceritakan panjang gitu kan. Tapi sebetulnya yang terjadi tidak demikian. Karena pada saat dia ternyata pindah kuadran, saya sebut kuadrannya dari kuadran employee atau seorang karyawan pindah kepada entrepreneur, itu yang terjadi itu 180 derajat terbalik sebetulnya. Yang dia mungkin terbiasa dengan pola pekerjaannya itu saja, begitu menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha tadi itu dia mau tidak mau ya menghandle secara keseluruhan gitu kan, dari A sampai Z-nya gitu kan. Dan itu biasanya tadi yang saya sebut dalam tanda kutip terjebak tadi dalam aktivitas atau rutinitas itu. Dia tadinya berpikir pengen banyak waktu luang. Dia tadinya berpikir mungkin secara materi sih kita relatif ya. Materi mungkin tujuannya pengen ada penambahan gitu kan. Tapi yang paling terlihat sampai sekarang kita banyak lihat sebetulnya, yang paling banyak terlihat itu adalah dia terjebak tadi. Dia menjadi seorang pemilik bisnis, dia menjadi seorang karyawan juga, yang mungkin jam kerjanya 2 kali lipat bahkan lebih dibandingkan dulu saat menjadi karyawan. Karyawan biasanya kan relatif dalam undang-undang ketenagakerjaan itu kalau tidak salah 1 minggu 40 jam kerja ya. Jadi mungkin kalau misalkan yang Senin sampai dengan Jumat anggap gitu kan, paling jam 8, jam 5 gitu kan. 5 ke sana dia pulang ke rumah itu tidur bisa nyenyak, nggak mikirin apa-apa. Tapi masuk ke seorang entrepreneur, bangun tidurnya mikirin utang itu yang bangun. apalagi apalagi sudah jatuh tempo. Nah itu bukannya tenang malah jadi stres. Nah ini saya lihat banyak kasus terjadi seperti itu. Nah saya sendiri menyadari betul itu, dan memang saya berangkat dari ada pengalaman sebagai karyawan gitu kan. Saya setelahnya selesai gitu kan pendidikan itu, saya masuk ke sebagai karyawan dulu kurang lebih sekitaran 9 tahun kalau di total. Itu saya belajar yang namanya bagaimana sebuah organisasi tim itu bisa berjalan dengan efektif gitu kan, masing-masing di bagiannya. Lalu punya ya kalau kita bicara sistem manajemen tuh ada job desk, ada KPI, ada seperti itu gitu, banyak sekali kan alat ukur atau tolok ukurnya gitu. Jadi saya belajar banyak di situ bagaimana sistem manajemen misalkan berkaitan dengan SDM, HRD, NGA gitu ya, lalu accounting and finance, lalu misalkan bagaimana SDM operasional itu kan meliputi sales, marketing dan sebagainya. Itu banyak sekali sebetulnya ilmu yang pelajari situ. Nah, bekal pengalaman itu pada saat saya hijrah, bahasa kita hijrah aja ya. Pindah tadi dari gua ada sebagai employee karyawan tadi masuk ke dunia bisnis. Saya punya bekal itu dan saya memang dari awal niatnya membangun itu. Jadi pada saat masuk ke bidang merintis gitu kan, merintis suatu bisnis. Tapi ini tahapannya memang ada. Tahapannya kita tidak bisa langsung 100% mengaplikasikan ilmu yang tadi itu, manajemen sistem tadi itu kita aplikasikan langsung full dengan
instan, lalu apa namanya organisasinya langsung lengkap, itu nggak bisa. Karena pada saat awal, rintisan awal, biasanya itu kita masih berjuang dengan bagaimana kita istilah survival ya. Bagaimana survive dulu. Yang penting omset ada dulu, ada keuntungan gitu kan. Nah dari situ baru kita pikirkan untuk jangka ke depannya. Dan itu otomatis harus dikerjakan oleh kita sendiri biasanya. Ya, biasanya gitu. Beda kasus kalau misalkan suatu perusahaan yang sudah eksis, kita bicara misalnya anggaplah sebuah bank lah gitu ya, entah Mandiri atau apapun, dia pada saat buka cabang di misalnya di Papua Nugini, dia nggak perlu lagi seperti yang tadi saya bilang rintisan dari nol, karena dia sudah punya backup dana, punya backup modal, SDM-nya sudah oke, jadi sistem manajemen tadi itu sudah oke, copy paste simpen ke sana jadi dia punya dana, punya backupan gitu kan. Dan yang paling penting lagi adalah dia sudah punya, kalau saya bahasanya pattern atau pola. Dia sudah punya pola pada satu wilayah itu, dia sudah punya analisa berapa sih kapasitas omsetnya, berapa bagaimana struktur biayanya, lalu profitnya seperti apa, ada budgetnya maksudnya. Nah itu kalau untuk yang skala apa namanya sebuah company atau perusahaan sudah eksis ya. Tapi beda cerita kalau kita masih rintisan tadi, apalagi dengan sendiri tadi. Kalau sendiri ini untuk tahap awal itu kita masih berjuang di kelola dengan sendiri dulu, bahkan kadang-kadang lebih capek, jauh lebih capek, kita tidur bisa malam dan sebagainya. Tapi tadi yang penting kita bisa menganalisa, bisa membaca pada saat operasional ini sudah cukup oke, omsetnya stabil, struktur biayanya sudah kelihatan, lalu profitnya kelihatan, baru kita melangkah menginjak ke step yang berikutnya, itu bangun sistem tadi. Bangun sistem. Nah, bangun sistem ini berkaitan dengan SDM. Artinya dalam sebuah bisnis ini kan kegiatannya kan sebetulnya meskipun bisnisnya berbeda ya, karena bisnisnya kan ada yang namanya manufaktur atau produksi, ada jasa seperti bank, ada trading. Nah, saya trading nih di perdagangan. Kita nggak produksi tapi ambil barang dari pabrik kita pasarkan, trading kan, perdagangan. Apapun bidang bisnisnya itu, karakteristiknya, tapi biasanya aktivitasnya itu mirip-mirip sebetulnya. Di situ pasti ada yang namanya orang kan, SDM. Ini HRD dan GA untuk kaitan dengan infrastruktur dan segala macam. Itu pasti ada. Yang kedua, untuk operasional, itu pasti tuh. Operasional ini meliputi bagaimana penjualannya, bagaimana pola marketingnya, di situ ada. Departemen itu ada pasti. Lalu kalau menambah lagi lebih kompleks lagi, ada namanya finance accounting, keuangan dan akuntansinya untuk pencatatan dan sebagainya, itu pasti ada. Kalau kita bicaranya pajak, mungkin di situ juga staf pajak ada juga gitu kan. Lalu tadi HRD sudah, HRDGA sudah, finance accounting, lalu operasional sudah gitu ya. Ya kurang lebih basicnya kurang lebih itu ya. Nanti untuk next kedepannya sih banyak yang bisa dijabarkan. Nah dari poin-poin tadi seperti kasus tadi, pada saat di awal kita sudah cukup stabil omsetnya. Nah kita bangun pelan-pelan tadi tuh, kita rekrut misalnya tim penjual atau tenaga sales tadi yang maksud saya itu kan kurang lebih seperti itu. Begitu kita sudah kelihatan dalam 1 bulan atau mungkin yang paling baik sih sebetulnya data itu sudah melewati 1 tahun lah kalau paling baik ya. 6 bulan sudah cukup sih untuk rintisan awal tuh. 6 bulan atau sudah 1 tahun, kita lihat track record penjualannya seperti apa, trennya. Kita punya keyakinan bahwa stabilnya di angka berapa, biayanya seperti ini, profitnya sudah ada. Nah kita pelan-pelan, mungkin tahap awal kita rekrut dulu tim penjual tadi untuk membantu kita, tim penjual atau sales gitu ya, untuk membantu bidang penjualan tadi. Penjualan sudah oke, sudah stabil. Nah baru kita pikirkan juga untuk yang pencatatan, administrasi. Itu entah ada fungsi kasirnya, admin penjualan dan sebagainya gitu kan. Nah terus kalau untuk HRDGA untuk perintisan awal rasanya bisa kita handle lah. HRDGA itu fungsinya paling-paling untuk pada saat kita perlu orang, kita rekrut, proses rekrutmen, interview sampai dengan controlling monitoringnya gitu ya kepada karyawan gitu kan, itu bisa kita sendiri gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kalaupun misalnya sudah cukup stabil sekali, penjualan bagus, pencatatan administrasinya sudah ada gitu kan, lalu posisi puncaknya untuk sebagai leadernya kita serahkan juga, delegasikan.
Tapi ini juga ya ada banyak yang miss dan banyak yang belum diterapkan biasanya. Salah satu yang penting juga itu adalah menerapkan aplikasi sistem komputerisasi accounting atau bahasa ini bisa ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi itu keseluruhan itu. Jadi ini sebenarnya sistem komputerisasi lah yang berkaitan dengan keuangan atau akuntansi gitu ya. Jadi semua pencatatan kita, penjualan, biaya dan sebagainya, budget gitu itu semuanya terrekod dalam komputer itu. Jadi intinya pada saat sudah seperti itu, kita tidak ada pun kita bisa monitor berapa tingkat penjualan per bulannya, per harinya, bahkan kita bisa lihat komposisi biayanya sesuai dengan harapan kita atau tidak dengan budget gitu kan. Nah kurang lebihnya pada saat struktur tadi sudah ada, aplikasi sistem akuntansi tadi sudah diterapkan dengan baik gitu ya. Ya sebetulnya itu bisa dikatakan posisi puncaknya tadi kita delegasikan sebagai diberikan kepada seorang leader gitu kan. Nah ini kaitan dengan strukturnya pasti tentunya beda-beda ya, tergantung dengan bidang yang kita jalani gitu kan. Tapi biasanya mirip-mirip seperti itu yang terjadi. Mungkin kurang lebih gitu sih Mas Salim. Ya, barangkali apa sih yang harus disiapkan oleh seorang pebisnis ya untuk biar usahanya ini bisa autopilot, mungkin apa aja yang harus disiapkan, langkah-langkah apa aja yang harus disiapkan? Langkah-langkahnya ya? Ya. Sederhananya gitu. Ya. Tadi yang jelas sebetulnya kita niatkan dulu. Ini kadang-kadang ada banyak juga entrepreneur atau pengusaha itu yang masih setengah hati tidak mau mendelegasikan tadi. Jadi niatkan dulu dalam arti kita punya suatu bisnis, tapi gimana caranya tadi kita niatkan dulu bisnis ini bisa berjalan autopilot gitu kan. Nah kita niatkan dalam arti kita ikhlaskan maksudnya. Kadang-kadang ada banyak yang belum 100% penuh gitu kan. Mendelegasikan orang itu nggak mudah memang. Kita banyak pemikiran tuh nanti gimana nih, jalan nggak? Nah karena kita salah penentuan orang betul tadi ya. Ini kaitan dengan SDM. Dan ternyata kalau saya perhatikan tadi membangun bisnis yang disebut autopilot itu 70 bahkan 80% itu kesulitannya dari SDM. Maaf, orang banyak, tapi yang amanah, jujur, fatonah, tablik, nah sifat Rasul sebetulnya. Itu jarang Pak. Yang kesulitannya itu, terutama posisi puncaknya, posisi leadernya tadi. Karena leader itulah yang bisa membawa, ibaratnya kalau saya bahasakan tuh, sebuah kapal besar, yang itu isinya banyak orang, leadernya adalah nakoda kan, kapal layarnya. Nah kodanya dia salah arah, di depan ada gunung gitu kan, ditabrak hancur semuanya. Nah sama seperti kita menjalankan bisnis, itu kesulitannya luar biasa untuk mencari seorang leader tadi. Ada orang yang bisa dikatakan amanah, tapi dia memahami, tingkat pemahamannya ya terhadap bidang operasional yang dijalankan mungkin belum paham. Ada yang paham tapi tidak amanah. Nah ini selalu seperti itu kejadiannya. Jadi di mana tempat akan seperti itu terjadi. Dan ini memang masalah SDM ini luar biasa, nggak mudah. Jadi makanya saya bilang tadi 70-80% tantangannya ada di SDM. Kalau hanya sebatas membuat struktur tadi, itu mudah sebetulnya. Nah tadi kembali kepada pertanyaan tadi ya. Yang pertama tadi kita niatkan dulu untuk mendelegasikan tadi. Yang keduanya mungkin kita bikin struktur lah, struktur secara sederhana. Bagian-bagian tadi sebetulnya. Bidang pekerjaannya apa saja kita list dulu di departemen atau bidangnya. Nanti di situ kita setelah struktur bikin tentunya disertai dengan job desk yang jelas di masing-masing pekerjaan itu. Contoh kasus pekerjaan seorang sales atau marketing. Sales marketing sebetulnya beda, tapi anggap kita jadikan satu ya. Fungsi pokok tugasnya apa saja, job desk-nya apa saja, kita rinci menurut versi kita yang sesuai keinginan kita gitu kan. Lalu dari finance accounting itu kan banyak meliputi, ada kasir misalkan, ada admin penjualan, ada staf pajak. Nah itu masing-masing kita bikin semua job desk-nya. Itu intinya yang pembuatan tadi struktur, lalu dibikin namanya job desk tadi, uraian pekerjaan. Nah setelah uraian pekerjaan ini ada, kita juga kalau bisa sih ya kita bikin namanya KPI juga, Key Performance Indicator. Jadi kita tidak subjektif menilai seseorang. Contoh
seorang sales, ini mudah tuh kalau orang sales. Yang sulit itu biasanya orang apa ya? Bagian mungkin operasional agak sulit. Tapi kalau orang sales marketing mudah sekali untuk membuat KPI. Ukurannya dari mana? Ya berapa dia tingkat penjualan diversuskan dengan target misalkan. Itu kan mudah sekali. Kalau misalkan targetnya 100%, KPI-nya dia gimana caranya masuk ke 100% tadi. Misalnya ternyata pencapaiannya hanya 60% atau di bawah 50%. Itu kan KPI-nya jelek berarti kan. Sangat mudah. Kita mengevaluasi momen itu sangat mudah. Nah, ini bikinlah KPI. KPI tentunya masing-masing bidang pasti berbeda. Jadi disesuaikan dengan apa namanya? Fungsi pekerjaan dan karakteristiknya disesuaikan dengan di bidang kita gitu kan. Jadi KPI-nya itu harus dibuat semua. Jadi tadi langkahnya berarti kita bikin struktur, bikin job desk, syukur-syukur ada KPI tadi. Lalu setelah itu ya kita evaluasi dan monitoring. Jadi nggak bisa kita misalkan bikin sistem seperti saya, kalau tidak salah nih ada ya sistem. Nah ini contoh apa? Contoh rangkuman manajemen sistem atau sistem kita namanya Verindo ya. Manajemen sistem ini semuanya ada semua, ada job desk-nya, ada KPI-nya. Nah, cuma kan nggak perlu ini, nggak cukup dengan ini maksudnya. Jadi setelahnya ini kita bikin, kita buat, baru kita evaluasi dan controlling maksudnya, dikontrol. Fungsi itu pasti harus selalu ada. Artinya tadi kesesuaian antara harapan yang mau kita target capai ini apa, nyampe tidak dengan yang dilakukan oleh mereka nih, oleh karyawan gitu kan. Nah itu kan kaitan KPI. Meskipun saya yakin kalau yang biasa keseharian kita berkutat dengan hal yang sama, hafal sekali sebetulnya. Contoh kasus misal, seorang admin penjualan, seharusnya dia membuat pekerjaannya itu sampai dengan filing misalnya, sampai dengan sore hari. Lalu dia tidak dikerjakan fungsi filing tadi itu, surat jalan, invoice dan sebagainya, itu akhirnya jadi cukup berantakan besok harinya. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang nggak baik. Itu adanya bisa di KPI, meskipun ya tadi kalau yang sudah terbiasa, apalagi kita menggeluti bidang kita ya, itu saya yakin sekali sudah nggak baca pun pasti paham, oh ini ada yang kurang nih, harusnya seperti ini. Nah jadi dikontrol, dievaluasi, yang kembali kepada yang pertama tadi, yang terakhirnya seperti tadi, mendelegasikan posisi puncak tadi. Ini yang ujung-ujungnya dari kesemuanya itu. Jadi pendelegasian posisi puncak itu kalau menurut saya ya itu di apa? Ini dengan catatan posisi yang kita saat bisnis rintisan ya. Diberikannya itu saat terakhir, Pak. Diusahakan. Jangan sampai di awal udah belum jelas nih operasionalnya, biayanya segala macam, lalu plug seperti itu semuanya sudah ada. Beda kasus tadi yang saya cerita seperti company sudah besar, copy paste nggak masalah. Tapi kalau rintisan saya sarankan sih nanti setelah di ujung. Kita jalankan dulu posisi puncaknya, leadernya ada di kita dulu. Kita amati pergerakan tadi, bagaimana job desk-nya dijalankan dengan baik atau tidak, KPI-nya nyampe atau tidak. Kalau itu semua menurut kita dirasa oke nih, kita menyerahkan pendelegasian tampuk pimpinan gitu kan. Ibaratnya seorang nahkoda tadi, atau seorang pilot tadi, kita tukeran tempat yang kita pilih menurut kita dia mampu, Pak. Karena kalau tidak, ini bahaya. Bahayanya kenapa? Dia salah melakukan langkah pekerjaan, imbasnya kepada kita masalahnya nih, kepada pemilik perusahaan. Nah makanya ini langkah yang saya harapkan langkah terakhir. Begitu sekiranya menurut kita direview, oke nih berjalan, omset sudah bagus, komposisi biaya sudah terlihat gitu kan. Lalu juga profitnya sudah kelihatan gitu. Oh ya, mungkin ada sedikit yang terlewat. Bikin juga yang namanya budget. Budget atau anggaran itu kita harus buat. Artinya budget itu kalau yang orang akunting sih pasti memahami nih. Kita bikin budget selama 1 tahun, pergerakan rencana planning bisnis kita, bagaimana omsetnya di angka berapa, marginnya atau gross marginnya di angka berapa persen misalkan. Lalu komposisi biayanya seperti apa? Biaya pun ada variable cost, ada yang fixed cost gitu kan. Lalu juga nanti ketemu laba kotornya seperti apa. Mungkin kalau ada kaitan dengan pajak ya tinggal potong pajak, lalu net profit atau laba bersih setelah pajak. Nah itu
Juga biaya itu apa namanya budget itu jangan lupa harus dibuat juga untuk salah satu tolok ukur kita. Jadi kurang lebih gitu. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan kalau di anak sekolahan kan ada rapot ya. PR ya, nanti ada rapot. Pada saat rapot itu dapatnya 60, bagus nggak Pak kira-kira Pak? C ya kalau nggak salah, atau apa tuh? D. Ya sama lah. Saya ada di sebelah tuh di papan, gimana bisa lihat di pojok kanan bawah kalau nggak salah. Saya bikin gini, karena ini pasti hafal kalau kita sudah menggeluti setiap saat. Kita bikin budget. Pada saat performanya itu, pencapaiannya itu di bawah 60%, itu rugi Pak. Mau dihitung apapun itu rugi, karena sudah terbiasa, kita sudah tahu. 60% itu kan bawah itu kan C ya, bahkan D. Itu sudah minus. Makanya kita punya patokan. Kita target kejarnya ke angka 100% performanya. Minimalnya di angka 80%. 80% itu baru sehat. Ibaratnya kita nggak sakit. Tapi kalau 70% itu sudah kurang tuh. Pas-pasan lah ibaratnya. Nggak untung, nggak rugi. 60% sakit. 50% masuk ICU. Jadi kurang lebih sih gambarannya seperti itu ya. Step-step mungkin yang saya bisa share gitu ya untuk bagaimana caranya kita dalam bisnis itu bisa jalan optimal. Sebenarnya KPI itu sama nggak sih dengan job desk atau berbeda? Tentunya menurut saya berbeda karena job desk itu kurang lebih kan pengertiannya dia menjelaskan atau menguraikan rincian pekerjaan seseorang sesuai dengan posnya atau bidangnya gitu kan. Sedangkan KPI ini kita sebetulnya mengukur kinerja supaya nggak subjektif tadi, mengukur kinerja. Jadi mengukur kinerja dengan cara apa ya tadi, dengan poin-poin tadi. Contoh misalkan KPI-nya seorang yang paling mudah itu sekali lagi orang sales. KPI sales itu misalnya ada dua nih poin utama, sebetulnya banyak yang dijabarkan detailnya banyak. Poin pertamanya dari sisi tingkat penjualannya, lalu tingkat collection pembayaran. Nah ini penting. Penjualannya misalnya pokoknya kalau dia 100% performanya dia dapat nilainya 100. Lalu misalnya bagaimana collectionnya, tagihannya ini misalnya kalau 100% juga jadi 100. Jadi kalau nanti ada perhitungannya, nanti dijumlahkan. Pada saat poin sales 100, tagihannya 100, dia mendapat nilai 100. Tapi kalau misalnya poin penjualan, poin tagihan masing-masing 60-60, atau misalkan poin penjualannya 80, tagihannya kita bisa menjual aja nih, misalnya maksudnya nih. Tapi kita nggak bisa nagih. Banyak kan kejadian kan? Dan itu KPI-nya berarti jual dia bisa dapat 10%, tapi tagihnya bisa nggak? Belum tentu. Nagihnya melorot nih 50%. Ya tinggal dirata-ratakan berarti kan 70 tambah 50 misalnya dibagi 2 gitu kan, kurang lebih gitu. Sakit. Meskipun penjualannya ada. Jadi ada banyak kasusnya suatu perusahaan itu omsetnya gede, tapi uangnya nggak ada. Banyak itu. Nah kurang lebih itu perbedaan KPI dan job desk ya.